Pada zaman dahulu, ratusan tahun silam, ada sepasang pengembara dari Kabupaten Temanggung, tepatnya dari Desa Gedu. Pengembara itu bernama Ki Togati dan Nyai Togati. Pengembara itu melakukan perjalanan masuk hutan, keluar hutan, masuk desa, keluar desa, dan kemudian sampailah di sebuah desa yang bernama Desa Wiru. Di desa itu beliau bertemu seorang juragan kaya raya. Juragan tersebut mendapat gelar Juragan Singojolmo. Ki Togati menjadi pembantu atau gundiknya Mbah Singojolmo. Beliau diberi pekerjaan sebagai pengembala warak yang pada saat ini dikenal sebagai kerbau. Setiap pagi beliau menggembalakan kerbaunya di sebelah timur Desa Wiru di lereng Bukit Pelandakan. Waktu terus berjalan dari tahun ke tahun, sehingga pada suatu saat timbul niat beliau membuat tempat tinggal, dan kemudian beliau membuat lahan yang akan dijadikan tempat tinggal. Namun beliau tidak membutuhkan alat untuk membuat lahan. Beliau hanya menggunakan cambuknya untuk meruntuhkan pohon-pohon dan menghancurkan bebatuan. Kemudian pada suatu waktu, kerbau-kerbau yang dipelihara oleh Kyai Togati selalu pulang awal dan tanpa Kyai Togati di belakangnya. Beberapa waktu disusul oleh Kyai Togati yang tadinya membuat lahan. Hal itu terjadi beberapa kali, hingga suatu saat beliau ditegur oleh juragannya karena kerbaunya pulang duluan, namun tidak ada ia di belakangnya. Walaupun kondisi kerbaunya makmur dan sehat-sehat saja, maka dari itu Juragan Singojolmo itu merasa curiga. Kemudian Kyai Togati menjelaskan bahwa beliau sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Namun Simbah Singojolmo tidak percaya begitu saja. Keesokan harinya, ketika Simbah Kyai Togati mulai mengembala, Mbah Singojolmo mengikutinya tanpa sepengetahuan Kyai Togati. Alangkah terkejut dan terkesimanya, Mbah Singojolmo melihat pohon besar yang dicambuk Kyai Togati berterbangan entah kemana, dan batuannya menggelinding sesuai arahan. Setelah kejadian itu, ditegurlah Kyai Togati oleh Singojolmo. Beliau berkata seperti ini, "Hei Togati, jebule kowe iki ora angon warakku kanthi apik. Kowe malah mbut gawe liyane. Wet sing gedhe tok pecut lunga. Apa kowe arep nyanyi sugihku?" Begitu kata Simbah Singojolmo. Kyai Togati menjelaskan bahwa beliau hanya ingin membuat tempat kecil untuk persinggahan ketika mengembara. Namun Simbah Singojolmo tidak percaya, dan kemudian dimintalah cambuk atau cemetinya Simbah Kyai Togati. Namun Kyai Togati mempertahankan apa yang menjadi miliknya, sehingga hal itu membuat Simbah Singojolmo murka, dan diusirlah Simbah Kyai Togati dari tempat tinggal Simbah Singojolmo. Sambil mengucapkan sumpah serapah, beliau berucap, "Hei Togati, kowe anak turun murak bakal iso nandingi sugehe anak turunku sing manggon ing Desa Wiru." Kemudian sumpah itu pun diterima oleh Kyai Togati. Beliau juga berucap, "Nggih Ndara, nanging samangke anak putu kula boten sesugih wong Wiru, sedaya sami rata kesederhanaan, lan anak putu kula boten enten ingkang nyuwun-nyuwun. Kalian sak sekti-sektine wong Wiru ora iso ngukuli sektine anak putuku." Dan diusirlah beliau dari tempat tinggal Singojolmo. Beliau diberi upah warak. Kemudian beliau pergi ke tempat tadi ketika beliau membuat persinggahan, dan beliau mengucapkan ikrar, "So nek ana rejo caman, alas sing tak penggoni iki tak jenengi Desa Nyemoh." Yang berarti
diusir atau diemohi oleh ndoronya. Itulah asal-usul desa Nyemoh. Cerita ini tidak hanya sampai di sini. Mari kita sambung di Nyemoh Mantu tahun depan.